Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Zulkifli Hasan mengklaim Jokowi sudah bergabung ke PAN. Ada apa begitu kan? Kok tiba-tiba gabung ke PAN ya? Lantas bagaimana dengan PSI di situ begitu? Apakah ya PAN akan dikuasai oleh Pak Jokowi? Kan begitu logikanya begitu. Apakah ini hanya seputar klaim ya? Sangat disayangkan begitu kan. Tanpa ya ada pengorbanan di PAN, tanpa apapun di PAN, tiba-tiba gabung, tiba-tiba jadi ketua begitu. Ini gimana begitu kan? Sangat disayangkan begitu kan? Ya, katanya PSI sudah di situ, Golkar sudah di situ. Kalau ya di Golkar yang Gibran menjadi ketua, terus kemudian di PSI yang Kaisang menjadi ketua, terus kemudian di PAN ya Pak Jokowi menjadi ketua. Lantas bagaimana begitu demokrasi hari ini? Ada parpol dinasti nantinya begitu kan ya? Zulkifli Hasan klaim ya sudah bergabung, Jokowi sudah bergabung ke PAN ya. Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN, udah enggak yang lama ya. Ribut terus katanya begitu. Ini kan seolah-olah menyindir ya PDIP di situ begitu. Memalukan partai-partai ini mau comot kader lain waktu 2014-2019 bahkan nggak bantu dan nggak lawan segala serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Sekarang seperti yang paling berjasa. Kayaknya benar nih Jokowi pindah ke PAN, betapa muak apa yang dipertontonkan keluarga Jokowi. Sangat-sangat tidak beretika, bisa jadi benar ya kata Ketua BEM UGM Gibral. Jokowi sangat pegang falsafah Jawa, yaitu kekuasaan adalah nomor satu, sedangkan etika itu adalah nomor dua. Partai 2014-2019 tidak mendukung Jokowi lalu dapat kursi menteri. Sekarang muja-muji. Dan sekarang kita lihat saja di situ begitu kan. Ya, katanya Pak Jokowi sudah diklaim ya masuk kepada Partai PAN. Ada apa begitu kok seperti itu cara-cara mereka begitu kan. Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu, pada kenyataannya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Dengan PDIP seolah-olah sindiran keras kepada PDIP satu sisi. Bagaimana ya seorang Jokowi katanya sudah berada di ya akan berlabuh kepada PSI di situ, katanya begitu. Masih muncul spekulasi sebenarnya begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen ini. Kalau beneran Amin Rais makin ya dongkol nggak sih katanya. Ya mending saja kalau Jokowi sudah masuk di situ ya, lalu kemudian ingin menjadi ketua umum di situ ya pindah saja ke Partai Umat di situ begitu kan. Partainya nggak punya harapan ya, cocoklah ya Pak Lurah gabung di sono katanya. Bahkan ya satu sisi mengatakan tenggelamkan partai-partai pendukung dinasti politik. Kita lihat saja nanti begitu. Apakah masyarakat ini benar-benar bersatu atau tidak begitu kan? Karena ada satu sisi saya kira Partai PAN ini diambang ya kehancuran. Diambang tidak lolos di parlemen begitu. Kalau sudah tidak lolos ya bisa saja ya menjadi gelandangan politik mereka begitu kan, kalau tidak lolos begitu kan. Tapi sayang seribu sayang, dengan ala-ala joget seperti itu banyak yang simpati sebenarnya, tapi pada kenyataannya untuk ya mencoblos mereka jarang ya. Ini daripada korupsi ya dibui lebih ya baik yang menjilat-jilat katanya ya. Cocok sih partai tanpa idealisme, ketemu orang tanpa pemikiran. Semuanya sudah tahu, semuanya ujung tentang duit katanya. Ini komentar-komentar netizen. Bahkan ada yang mengatakan ya Jokowi akhirnya masuk PAN nih ya, atau bahkan ini gimana? Baguslah katanya. Kenapa nggak dari dulu aja ya Joko masuk PAN? Ingat, seorang pengkhianat tidak akan melakukan pengkhianatan cuma sekali tapi berkali-kali katanya. Wah, komentaran dari netizen sangat ngeri-ngeri sedap mereka begitu kan. Ya sayang seribu sayang. Saya sejak awal sudah katakan kalau memang Jokowi begitu masuk ke beberapa partai bisa saja sudah menjadi ketua begitu kan ya ini. Bahkan Zulkifli Hasan klaim Jokowi sudah bergabung ke PAN. Ketua Umum Partai PAN ya Amanat Nasional ya Zulkifli Hasan mengklaim Joko Widodo atau Jokowi sekarang bergabung dengan PAN. Zulhas ya sapaannya menyebutkan Jokowi keluar dari keanggotaan partai sebelumnya ya karena ribut terus. Ia tak menyebut nama partai Jokowi sebelumnya. Yaitu adalah PDIP di situ yang seharusnya begitu kan ya. Ini kan menyinggung PDIP atau apa begitu kan ya. Berlawanan dengan partai besar. Bisa saja PAN akan disegot di situ begitu. Bahkan sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN ya udah enggak yang lama terus ribut terus kata Zulhas ya kepada di hadapan sekitar seribuan ya kader PAN.
Kita mau suka yang marah-marah apa suka yang gembira? Mau yang gembira atau yang marah-marah? Lanjut Zulhas yang disambut dengan teriakan gembira oleh para kader PAN ya. Zulhas sempat berjoget ria bersama kader dengan ya dendangan lagu PAN ya. Jadi kalau hanya joget-joget sana sini begitu, siapa yang tidak tahu mereka begitu kan? Joget-joget PAN begitu kan? Pilihlah Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa Pak Jokowi kalau memang benar ya masuk kepada partai PAN, lantas bagaimana dengan PSI? Bagaimana dengan yang lain di situ begitu kan? Seolah-olah ada apa mereka ya? Sangat seribu sayang begitu di situ begitu. Bahkan yang Menteri Perdagangan ini mengatakan dinamika partai di PAN ya tidak ada marah-marah ya. PAN juga menghadirkan hubungan yang egaliter, mencintai satu sama lain, saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Bahkan ya PAN nggak ada marah-marah, nggak ada. Yang ada itu gembira. Ada juga partai yang suka marah-marah, kita nggak gembira katanya begitu. Hangat menyapa mencintai satu dengan yang lain dan membantu yang lain. Ini kritikan kepada PDIP atau apa begitu kan? Yang jelas ya mengkritik PDIP begitu ya. Masa ada partai saling kritik mengkritik seperti itu begitu kan? Saya rasa bisa saja Pak permainan Pak Jokowi di situ begitu. Pada kesempatan itu Zulhas memuji Jokowi yang berhasil menghadirkan kemajuan yang luar biasa di Labuan Bajo. Jakarta ya di Jokowi disebutkan berhasil memoles Labuan Bajo dengan yang dulunya daerah yang kumuh kini mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan diketahui Jokowi adalah kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP. Hubungannya dengan Ketua Umum PDIP dinilai banyak kalangan ya sedang renggang. Kini tak sedikit kader PDIP yang dulu begitu mendukung Jokowi kini gencar mengkritiknya. Ya kalau melawan aja, jangan hanya setengah-setengah untuk mengkritik begitu seperti PDIP begitu. Kritik aja mereka begitu kan. Kalau memang benar yang saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi masuk ke PAN, wah bisa saja PAN ini dikuasai oleh dinasti mereka begitu. Ya kita akan buktikan begitu kan. Kalau sudah dikuasai mereka, mereka tidak berkutik ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Sebagai seorang presiden seharusnya pensiun, tidak kayak SBY begitu kan. SBY walaupun sudah pensiun masih turun gunung begitu kan. Campur tangan terkait dengan partainya sendiri. Seharusnya bagi mereka begitu kan. Ngapain kita harus campur tangan ambisi kekuasaan begitu kan. Ya bagi mereka adalah ya bagaimana ya AHY di situ peran penting AHY terus kemudian sampai karena mungkin dia tidak terpilih menjadi presiden tiba-tiba turun gunung si SBY di situ begitu. Lihat saja mereka ya. Apalagi Prabowo Gibran kalah. Wow. Jokowi bisa terpojok di situ. Apalagi PAN tidak akan lolos begitu kan ya di parlemen. Kita tunggu saja nasibnya mereka. Cuma sekarang ini begitu kan ya karena dilihat partai PAN ini hanya joget-joget saja, masyarakat kan sudah melihat apakah ini pembodohan terhadap politik kita atau apa. Apakah ini ya berdemokrasi secara sehat atau hanya joget-joget saja. Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari podcast Rakyat ini.